Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Safitri. Saya akan menjelaskan tentang bisakah negara mencetak uang untuk membayar utang dan tentang risiko negara. Suatu negara memiliki kemampuan mencetak uang untuk menambah jumlah uang di pasar dengan tujuan menstabilkan nilai tukarnya. Nah, bisakah negara mencetak uang untuk membayar utang? Jawabannya adalah bisa dilakukan secara teori, tetapi tidak bisa dilakukan dalam praktiknya. Karena ada dua alasan. Yang pertama, utang luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk urusan mencetak uang adalah tugas bank sentral, di mana kedua lembaga ini tidak bekerja sama. Diasumsikan apabila bank sentral bekerja sama dengan pemerintah, maka pemerintah bisa mendapatkan uang dari bank sentral, tetapi caranya tidak mudah. Bank sentral tidak bisa mengirimkan uang secara langsung kepada pemerintah. Nah, caranya adalah dengan pemerintah menerbitkan surat utang negara, sedangkan bank sentral memberikan uang kepada bank komersial untuk membeli surat utang dari pemerintah tersebut. Dengan kata lain, pemerintah dapat melunasi utang luar negerinya, tetapi berganti menjadi utang dalam negeri, yang dimana saja tetap berutang. Karena itu, mencetak uang untuk membayar utang tidak memungkinkan. Alasan yang kedua, yaitu karena hal tersebut dapat menurunkan nilai tukar mata uangnya. Karena pergerakan mata uang berdasarkan dari ketersediaan dan permintaan akan mata uang itu sendiri. Misalnya, negara A berutang kepada negara B sebesar 10 triliun dolar. Dan nilai tukar mata uang negara A terhadap negara B adalah 1 dolar negara A. 1 dolar negara B sama dengan 5 dolar negara A. Kemudian, bank sentral mencetak uang dan mengirimkan kepada pemerintah untuk melunasi utang luar negerinya. Tetapi saat ini pemerintah masih memegang mata uang dari negara A. Jadi, pemerintah harus menukarkan mata uangnya menjadi mata uang negara B. Dan permintaan akan mata uang negara B meningkat. Jadi, yang semula nilai tukarnya adalah 1 dolar negara B sama dengan 5 dolar negara A, akan terus meningkat, semisal menjadi 1 dolar negara B sama dengan 6 dolar negara A. Atau dengan kata lain, semakin melemahkan mata uang negara A dan akan mengganggu stabilitas nilai tukarnya. Pada umumnya, bank sentral mencetak uang untuk memberikan stimulus dalam perekonomian guna menstabilkan nilai tukar mata uangnya. Jika bank sentral melihat perekonomian sedang melambat, maka bank sentral akan memberikan stimulus dengan salah satu caranya adalah mencetak uang dengan harapan diberikan stimulus tersebut, perekonomian akan bangkit dan menaikkan kembali nilai mata uangnya. Kemudian bank sentral akan menarik uang berlebih di pasar dengan menggunakan suku bunga acuan, tetapi tidak membayar utang luar negeri karena akan menurunkan nilai tukar mata uangnya dan tidak memperbaiki kondisi ekonomi. Risiko negara. Risiko negara adalah risiko bahwa kondisi dan peristiwa ekonomi, sosial, dan politik di negara asing akan mempengaruhi kondisi keuangan atau ketahanan bank saat ini atau yang sudah diproyeksikan. Risiko negara mengacu pada ketidakpastian lain yang terkait dengan investasi di negara tertentu, dan lebih khusus lagi, sejauh mana ketidakpastian tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi investor. Ketidakpastian dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk pengaruh politik, ekonomi, nilai tukar, atau teknologi. Di negara tertentu, risiko menunjukkan bahwa pemerintah asing akan gagal bayar obligasi atau komitmen keuangan lainnya yang meningkatkan risiko transfer. Dalam arti yang lebih luas, risiko negara adalah sejauh mana keresahan politik dan ekonomi mempengaruhi sekuritas penerbit yang melakukan bisnis di negara tertentu. Risiko negara terlihat jelas di semua aktivitas internasional dan dapat mempengaruhi beberapa kategori risiko. Ini karena risiko negara adalah ukuran luas yang menangkap risiko melakukan aktivitas bisnis di negara asing. Oleh karena itu, risiko negara terkait erat dengan risiko strategis. Risiko negara terdiri dari berbagai risiko berinvestasi di negara yang aman, yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi atau penurunan laba atas investasi. Penurunan nilai investasi dapat timbul dari tindakan penyitaan oleh pemerintah, misalnya nasionalisasi bisnis atau pengambil alihan aset. Pengurangan laba atas investasi mungkin timbul dari tindakan diskriminatif oleh pemerintah yang diarahkan ke perusahaan, industri target, atau perusahaan dari negara tertentu. Keduanya mungkin timbul dari tindakan merusak atau mengganggu oleh orang lain, seperti misalnya kekerasan, terorisme, perang, pemogokan, kekurangan infrastruktur, penculikan, atau fenomena fisik. Tujuan utama dari mengelola risiko negara adalah untuk melindungi investasi perusahaan di pasar luar negeri dan mempertahankan pengembalian investasi yang dapat diterima. Memahami risiko dapat membantu dalam mengukur lingkungan bisnis, prospek ekonomi, prospek politik, dan prospek risiko investasi. Manajemen risiko negara di sebagian besar bank cenderung mengalami satu atau lebih dari 3 cacat umum.
Yang pertama, risiko negara dan variasinya tidak didefinisikan dengan tepat, sehingga sulit untuk memahami sifat dan ukuran eksposur risiko negara atau untuk menetapkan batas risiko negara. Estimasi risiko negara didistorsi oleh metode misleading untuk mengalokasikan eksposur ke negara. Yang ketiga, tidak adanya model risiko negara yang dikembangkan secara internal dan dengan demikian transparan, membuat sulit untuk menggapai ekonomi global yang berubah. Jenis risiko negara. Penilaian risiko negara umumnya dipisahkan ke dalam kategori yang berbeda, sehingga dapat menentukan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi transaksi klien multinasional. Yang pertama yaitu risiko politik. Risiko politik menentukan stabilitas politik suatu negara, baik secara internal maupun eksternal. Misalnya kudeta militer akan meningkatkan risiko politik internal suatu negara untuk bisnis karena aturan dan regulasi tiba-tiba berubah. Risiko lain dalam kategori ini dapat mencakup perang, terorisme, korupsi, dan birokrasi yang berlebihan. Risiko politik dapat mempengaruhi sikap suatu negara dalam memenuhi kewajiban utangnya dan dapat menyebabkan perubahan mendadak di pasar valuta asing. Yang kedua, risiko kedaulatan. Secara khusus, kategori risiko ini mengukur penumpukan utang yang menjadi kewajiban pemerintah atau badan-badannya, dan seberapa banyak pemerintah diantisipasi untuk memenuhi kewajiban ini. Misalnya, jika lembaga pemerintah menolak untuk melakukan pengembalian utang, hal ini dapat berdampak pada pemberi pinjaman lokal dan menyebabkan kerugian. Ini tentu saja akan berdampak pada bisnis lokal dan siapapun yang melakukan perdagangan dengan mereka. Yang ketiga yaitu risiko lingkungan. Risiko lingkungan juga dikenal sebagai risiko lokasi. Mungkin bukan kesalahan langsung negara tempat klien berurusan, melainkan disebabkan oleh masalah di tempat lain. Ini dapat memiliki efek limpahan pada negara berdaulat lainnya, menciptakan kekacauan di pasar luar negeri atau memberi tekanan pada pemberi pinjaman dan bisnis lokal. Risiko lingkungan dapat disebabkan oleh tetangga geografis, mitra dagang, rekan anggota, lembaga atau organisasi tertentu, sekutu strategis, negara dengan karakteristik yang dipersepsikan serupa. Yang keempat yaitu risiko subjektif. Risiko subjektif bukanlah istilah yang digunakan di mana-mana, tetapi mengukur faktor-faktor yang umum untuk sebagian besar penilaian risiko dan dapat sangat mempengaruhi pemilik bisnis asing yang berdagang dengan negara tuan rumah. Risiko subjektif adalah tentang sikap dan dapat mencakup tekanan sosial dan pendapat konsumen, apakah terhadap jenis barang tertentu atau jenis usaha tertentu. Yang kelima yaitu risiko ekonomi. Risiko ekonomi mencakup berbagai masalah potensial yang dapat menyebabkan suatu negara mengingkari utang luar negerinya atau yang dapat menyebabkan lebih jenis krisis mata uang lainnya, yaitu resesi. Faktor utama di sini adalah pertumbuhan ekonomi, kesehatan PDB suatu negara, dan prospek masa depannya. Misalnya, jika suatu negara bergantung pada beberapa ekspor utama dan harganya turun, hal ini menciptakan prospek negatif dan dapat meningkatkan risiko ekonomi bagi mitra dagang asing. Tindakan pemerintah juga dapat berdampak pada risiko ekonomi, seperti intervensi di pasar uang atau perubahan kebijakan yang menyebabkan ketidakstabilan pajak, pertukaran mata uang asing, dan juga dapat mempengaruhi risiko ekonomi. Misalnya kekurangan mata uang tertentu atau devaluasi nilai tukar. Yang keenam yaitu risiko pertukaran. Setiap kerugian yang diprediksi yang disebabkan oleh perubahan mendadak dalam nilai tukar umumnya dilindungi oleh faktor risiko nilai tukar. Ini adalah istilah lain yang mencakup semua karena fluktuasi mata uang asing dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang ketujuh yaitu transfer risiko. Disinilah pemerintah tuan rumah menjadi tidak mau atau tidak dapat mengizinkan transfer mata uang asing ke luar negeri. Pengendalian menyeluruh seperti ini mungkin merupakan efek samping dari suatu negara dalam krisis yang berusaha mencegah kepanikan kreditor berubah menjadi arus kas modal yang signifikan. Contoh utama dari hal ini yang terjadi adalah kontrol kredit Malaysia setelah krisis mata uang Asia tahun 1997 sampai 1998. Terlepas dari penyebabnya, pengendalian modal dapat mencegah pedagang asing mengambil keuntungan atau dividen dari negara tuan rumah. Bagaimana cara mengukur dan apa pentingnya analisis risiko negara untuk perusahaan multinasional? Yaitu satu, mengukur dampak yang berpotensi merugikan dari lingkungan suatu negara. Yang kedua, memantau negara di mana perusahaan multinasional saat menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, merevisi keputusan investasi atau keuangan atas kejadian seperti serangan teroris, pemogokan tenaga kerja besar-besaran di suatu industri, krisis politik akibat skandal, kepedulian
terhadap sistem perbankan suatu negara dan pengenaan pembatasan perdagangan dari impor. Penilaian faktor risiko. Yang pertama, penilaian makro risiko negara, yaitu penilaian risiko keseluruhan suatu negara. Yang kedua, penilaian mikro risiko negara, yaitu penilaian suatu negara yang berkaitan dengan jenis bisnis perusahaan multinasional. Teknik untuk menilai risiko negara. Yang pertama yaitu pendekatan daftar periksa, seperti peringkat yang diberikan untuk berbagai faktor. Yang kedua, teknik Delphi, yaitu pengumpulan pendapat dan independen tanpa diskusi kelompok. Yang ketiga, analisis kuantitatif, yaitu penggunaan model seperti analisis regresi. Yang keempat, kunjungan inspeksi, yaitu kunjungan dengan pejabat pemerintah, bisnis eksekutif, dan konsumen untuk memperjelas risiko. Yang kelima, kombinasi teknik. Banyak perusahaan multinasional tidak memiliki metode formal tetapi menggunakan metode kombinasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.